asuransi di late game nantinya dari Nathan-nya. Dan itu dia Farsha. Yap. Wow, oke, lengkap sudah. Dan apakah prediksi kalian akan berubah tetap di Tidak. Homeboys? Tidak. Sekali. Aku orangnya tidak berubah, percaya Ya. banget ya. Dengan potensial dari Homeboys, so ini dia kita akan lihat dengan draft seperti ini apakah Homeboys bisa ngebawa mereka lebih secure di posisi grup C untuk papan teratas, atau justru dari Twisted Minds yang sekarang bisa ngebalikin keadaan mereka yang sedang cukup terpuruk. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera melihat game yang pertama, match yang pertama di hari yang ketiga MSI Group Stage bersama Papulung dan juga Lim Kocul. Oke, terima kasih Nevin, terima kasih Om Wawa dan juga Aul ya. Yap, para Setelah panelis tadi kita. bagaimana apa yang sudah mereka jelaskan hari ini bersama dengan Papulung dan juga Dan Lim Kocul yang akan memandu untuk pertandingan pembuka. Kali ini kita ada di grup C loh. Yap, kita ada di grup C, ada di pertandingan pembuka. Kita akan lihat seperti apa lagi, siapa yang akan mendapatkan kemenangan, siapa yang akan mendapatkan poin, dan siapa yang harus minus poinnya. Betul sekali, karena hari ini pasti ada juga yang tereliminasi. Makanya Wajib. buat teman-teman, pastikan nonton sampai selesai. Jadilah saksi siapa yang akan tereliminasi dari grup C. Kalau nggak ada yang tereliminasi hari ini, itu yang rada puyeng tuh gitu. Susah sih. Kok bisa? Itu dia. Tapi banyak skenario juga nih, karena chance-nya masih terbuka. Yap. Tapi lihat early game agresif banget Homeboys. Benar-benar agresif, tapi setidaknya Sorn kali ini belum berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Purple Box tersebut, tapi setidaknya berhasil untuk nge-trigger dari Retribution-nya. Iya ya, biasanya gini loh, kalau retributionnya udah ke-trigger, apa yang mau dilakukan gitu loh? Apakah invade jungle? Apakah ambil objektif yang ada di tengah seperti Elite Wanderer? Tapi dijaga langsung gitu kan sama teman-teman Twisted Mind yang nggak mau lepas. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu adalah macro play namanya itu ya. Hey Troll sudah mengeluarkan satu flickernya karena ada bantuan tadi yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Homeboys yang membuat mereka agak sedikit terancam, dan Uril mau tidak mau flicker dan juga ada Wings by Wing yang dia keluar, namun di parah berbeda. Sonya dan juga Cibi mulai bekerja sama untuk bisa mendapatkan Kara First Blood, dan kali ini Valentina menjadi korbannya. Ini dia agresif dari Roger, Warcry. Ini dia emblem yang memang ini cocok banget untuk Roger. Bahkan Cibi dia nggak takut loh untuk masuk ke dalam jungle, untuk ambil jungle yang memang dimiliki sama Twisted Mind. Tapi ya jujur buat pendapat pribadi gua, satu flicker dari Roamer dibuang under menit 2 itu sangat berpengaruh loh. Di Turtle nggak ada flicker berarti. Betul. Berarti nggak akan ada inisiasi, tapi bukan inisiasi yang jauh lebih berbahaya gitu loh. Dengan adanya flicker mungkin bisa dilakukan secara mendadak, dan masing-masing mid laner udah merasakan bagaimana bahayanya early game. Mereka udah mendapatkan satu poin dead, tapi Sornya masih punya satu. Sunpo berusaha untuk bisa kabur, dan juga flicker terpaksa. Mau tidak mau, udah ada 3 flicker terlihat nih di awal. Iya, gua masih nelaah sih apa yang coba dilakukan Sorn tadi. Karena nggak ada damage dealt lagi, dia bawa Roger memang, tapi nggak ada poin yang bisa diambil. Sementara ya balik lagi ya, ini dia bukan tank jungle yang diambil, maka setup dari Turtle juga itu akan berpengaruh sama jumlah. Yap. Oke, sementara sekarang Cibi berhadapan langsung dengan Troll yang masih ada dalam perebutan, masih ngeganyem kayak dia ya. Sabar mas. Dia sabar. Oh udah 4? Oke, sudah 4, siap lompat dengan satu lompatan begitu indah, dan juga minuman muda dari Connect karena beberapa player hanya saja tidak ada volume damage yang memang lebih dan juga cukup untuk bisa membombardir dan juga menghanguskan siapapun yang ada di depannya. Malah untuk kali ini Troll dan kehilangan nyawa itu bagus banget loh. Iya, ini jadi kerugian ganda yang didapatkan oleh Twist Mind. Dia kehilangan Turtle, dia kehilangan point kill juga. Dan snowball power ini yang harus diwaspadai. Kita tahu Cibi dengan Rogernya. Cibi pun termasuk salah satu hero, salah satu player user assassin yang memang kuat banget. Roger termasuk hero yang memang punya mobilitas tinggi juga. Tapi dari replay memang tadi posisinya Sorn bagus banget sih. Itu udah boleh-boleh loh. Cuman yang gue lihat tadi adalah bagaimana Troll gitu loh. Dengan lompatannya, dengan satu minuman Fury-nya, Connect, tapi follow up damage-nya mana cuy? Mungkin karena nggak ada flicker juga loh, jadi dia maksa, dia harus show badannya di depan, dia nggak bisa terlalu jauh, nggak bisa serangan kejut. Wait, dan penalty zone mau tidak mau harus dikeluarkan, berhadapan langsung dengan beberapa player, tapi pertempurannya kembali terpecah dan Sanji lenyap. Oh ini harus ditukar sih, bawahnya harus ditabrak juga dan harus dikomit, flicker apapun harus dilakukan. Dan sekarang Blazing udah dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini dari Soda Fracture-nya tadi udah dikeluarkan pula, membuat pergerakan dari Nets mau tidak mau harus mundur, dan outer turret di bagian bawah hilang. Ya, pertukaran lah ya. Paling nggak ada pertukaran yang setara, mereka sama-sama kehilangan outer turret. Yang satu di atas dan satu di bawah. Untuk mid lane, mungkin kalau ngomongin soal rotasi, Farsha bakal lebih cepet lah. Dia punya Wings by Wings, dia bisa langsung datang
Tapi masalah power di tengah nih, kalau memang adu Pok Valentina ini harus diwaspadai banget. Damage-nya bener-bener ngeburst dan itu bisa nge-trigger spell lah dari Udil secara langsung. Tapi setidaknya untuk sekarang ini dari Sodanya juga masih bisa mepet lah ya dari sisi levelingnya. Walaupun cuman beda satu level aja, tapi setidaknya masih bisa mepet gitu. Nih masih aman lah, masih bisa kekejar juga. Way of Dragon-nya connect dan sekarang Troll menjadi korban Sanji. Apakah dia harus mau memaksakan dirinya untuk tetap maju ke bagian depan atau untuk sekarang dia harus mundur? Susah banget sih, kehilangan Troll satu-satunya inisiator yang pasti. Memang ada Terisla juga dari Sanji, tapi terlihat dari teman-teman Twisted Mind dia nggak mau ngambil turtle-nya, dilepas aja. Bedanya kali ini tidak ada pertukaran sama sekali. Makanya dari Twisted Mind juga mungkin karena bawa Nolan ya, dia lebih butuh item sih daripada Roger. Yang dimana kita tahu Roger ada yang masih pakai Skypiercer, ada yang langsung ke Windtalker. Banyak tipe Roger sekarang, tergantung lane-nya juga. Ketika di jungle akan beda lagi, ketika di gold lane akan beda lagi. Ya. Tapi so far sekarang gold dipegang 2000 gold loh. Ini lumayan banget untuk Homeboys. Tapi setidaknya mereka juga harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena Sano ini dari tadi juga belum terganggu sama sekali, malah mendapatkan nutrisi yang cukup pula. Free banget. Free banget ya, nutrisinya cukup nih. Tapi Troll dan juga Sano ada di dalam rumputan. Diketahui keberadaannya oleh Sorn yang tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam. Dan sekarang mereka semua ada di area dari river di bawah, masih aman. Masih belum bisa dapetin turret juga. Tapi secara keseluruhan ya ini map controlnya dipegang banget sama Homeboys loh. Kayak jungle-jungle yang udah mulai di-invade dengan masih adanya outer turret di bagian mid lane. Ini menandakan agresivitas dari Homeboys juga memang nggak turun sama sekali dari awal. Bahkan Soda pun dia udah diutus untuk manjangin lane, untuk kontrol dari laning jauhnya. Wah, Dan ini bakal diadu sih, jungle sama jungle yang bakal ketemu. rada gilu gak sih kalau mau 1v1 sama Roger kayak begini? Iya, apalagi Roger lagi menang. level ya kan. Memang fracture-nya bisa dikeluarkan sakit banget, tapi di saat fracture dikeluarkan tapi itu dalam posisi Lycan Pons atau dia berubah menjadi transport entah dari wolf-nya atau ke human ya. Kan itu immune ya. Karena gesit, lawan Roger tuh susahnya karena dia Iya, gesit. dan bisa langsung menggocek dari damage yang bisa dikeluarkan. Oke. Dan Wah, ini benar-benar mereka buat sebuah pagar loh, Lim. Dan sekarang Minion Fury-nya connect, sepatnya pun langsung hilang. Tapi masih ada 4 player yang dimiliki oleh Homeboys yang harus pulang. Ya, dia agak terbilang all in sih atau overcommit bahkan. Karena mereka coba ngambil dari purple buff-nya, commit semuanya. Lihat Minion Fury dari Troll yang begitu baik. Adanya flicker dari Troll, ini menandakan kalau mereka ya oke, kita siap tempur. Gak ada yang boleh invade jungle, kita akan punish. Skypiercer untuk Chibi. Ini dia, Roger masih oke untuk pakai Skypiercer, walaupun nerfnya sekarang menurut gua ya itu bahaya banget. Dan Thunderbolt first item untuk Chow-nya dari Sorn. Enak sih. Thunderbolt itu untuk hero-hero yang memang ngandelin basic attack juga, salah satunya Chow ya. Ya. Itu lumayan enak dari posisi roamer juga. Dia bisa akumulasi nanti untuk hybrid defense-nya bakal lebih enak lagi. Sementara itu sekarang kalau kita lihat dari si Terisla-nya ya. Oke, ini dengan adanya satu War X saya udah cukup lah ya. Dia Udah langsung cukup lagi. ke arah Queen Swing harusnya. Itu template item lah untuk Terisla sendiri. Karena memang Terisla yang penting sebelum mati tuh sempat ulti lah. Itu mana kayak gitu. Sempat ulti dan meninggalkan legasinya lah. Itu dia. Itu memang pentingnya loh. Tapi 4 stack, baru 4 stack dari Sorn. Sebenarnya kalau nggak banyak ya stacknya, Thunderbolt ini terhitung defense-nya lumayan kecil loh. Ya. Makanya dia harus cari stack yang lumayan banyak. Tapi pressure-nya Sorn ini nggak lepas banget. Dia pede banget pakai Chow. Ya siapa yang nggak tahu Chow-nya Sorn lah ya. Semua hampir tahu. Dan Oke, masih ada Purify dan untuk kali ini sudah berhasil nge-trigger satu Purify dimiliki oleh Sano. Dengan partner berbeda, ada satu Federal Strike dikeluarkan kembali dan purple buff sudah terlihat. Harus diamankan dulu oleh Soda sebelum nantinya akan melakukan sebuah pertempuran kembali. ini kiting loh yang dilakukan sama Homeboys. Karena Chibi-nya dia ngambil landing jauh, balik lagi di bagian bottom lane, turret bisa diamankan. Dan lihat ini Sorn yang maju sendiri aja, mereka tuh ragu banget mau nge-punish. Mereka tahu kalau memang Sorn bisa escape, masih ada spell. Dan Nets-nya, ternyata Nets yang diajak perang loh, bukannya Chibi. Karena gue berpikir Claude, Roger, oke Claude bakal landing jauh, ternyata enggak. Yang landing jauhnya Roger. Yap. Sementara sekarang Sanji melihat dari kejauhan di dalam rumputan ada beberapa player tadi yang sudah berpindah tempat lagi. Udil harus menampakkan wujudnya tapi sepat nih, belum ke spot posisinya. Gue lebih khawatir ke Sano sih yang ternyata goldnya Sano itu mengejar ya 1200. Ini nggak beda jauh sama Roger dan juga sama Claude yang paling tajir lah bisa dibilang dari Homeboys, Nets dan juga
Chibi. Masalahnya bedanya ini ada dari turret dan bawah. Buset, retrinya pun udah langsung dia keluarkan. Sementara untuk sekarang ada pertempuran di bagian tengah. Sanjinya terkena impact dari Federalized Strike yang begitu menyakitkan. Dan juga Valentina sepertinya tersiram ataupun tertetes satu kali tadi dari Federalized Strike. Dan juga Sword dengan konsil yang udah dia milikin. Sword menumpang lewat, siapa yang akan dia tendang? Tidak ada. Tidak ada. Ini loh yang kayak gini, dia maju ke depan nge-screen lagi langsung kan, nggak boleh lewat sama sekali. Dengan munculin dianya aja, ngasih badan dia di bagian depan, itu udah jadi pressure. Dan wow, ini bener-bener kontrol yang dipegang sama Homeboys. Lordnya free, nggak ada kontes sama sekali. Ya. Tapi setidaknya mereka juga masih punya satu high ground yang cukup baik loh. Ya, mereka punya Sano ya. Iya, selagi Sano ini ada, selagi Sano ini belum bisa di pick off ya. Mau Lord sekencang apa juga kayaknya cepet aja gitu kan. Benar-benar. Yang penting ya harus tahu juga posisinya gitu kan. Betul. Memang Nathan sendiri tuh hero yang kuat banget untuk high ground defense. Kita nggak sekali lah ngelihat ketika adanya Nathan itu kan defense yang kuat banget, susah banget untuk ditembus. Tapi karena di sini ada Udil loh, ada Parsha yang udah jadi glowing one juga. Ini enak banget, bakal dia netes ke bagian belakangnya dan Soda. Oke, Soda Nggak nyampe. nggak sampai. Tapi Son ganggu banget ya. Kalau kayak gitu, kalau gue jadi lawannya Son, emang sebel aja gue ngeliatnya jadi. Iya kan? Pilihannya adalah punish, tapi kayak ini keras banget men, dia lagi unggul level, dia lagi unggul barang, sekalinya lu gagal punish. What? The Way of Dragon-nya berhasil dikeluarkan dan Zorn kali ini menghantarkan satu oleh-oleh untuk rekannya. Berhasil mendapatkan Soda dan Lord masuk lewat atas, tapi masih ada Sano pula yang bersiap untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Sano dipukul mundur, satu hit terakhirnya Purify dikeluarkan, tapi udah ada satu Holy Crystal di dalam tubuh dari Sano. Wah, ini sebelum Lordnya muncul loh. Mereka udah dapetin 12 turret. Ini bakal jadi masalah yang cukup serius juga. Masalahnya nih kalau ngomongin clear, memang cepet banget. Lordnya udah langsung di clear secara cepat. Tapi lihat, ini hero nyaman dari Zorn yang beberapa kali juga sering di-ban bahkan ya. Dari ketika di MPL Malai, sempat di-ban juga pas ketika wildcard. Sekarang terlepas dan kita lihat nyatanya memang dari Zorn ini dia perform banget dengan cowoknya. Satu kali tumbang saja. Dan teman-temannya tuh kayak ngerti gitu, siap ketika Zorn-nya maju, mereka tuh siap untuk initiate. Yap. Oke. Chibi pergi lagi udah dengan level 15, siap nih, kukunya udah tajam banget. Ya Roger, Ini udah yang paling tajam dari apa yang dia milikin nih. dia pakai War Axe. Oke, untuk first itemnya. Kalau waktu dulu iya, sebelum War Axe-nya dirubah kan digabung sama Bloodlust. Tapi ternyata sekarang masih dipakai, karena memang tipikal farming sih. Dari Roger-nya juga masih aman. Dan terlihat dari Twisted Mind, mereka nggak mau lu dikurung. Mereka tetap coba ngebuka vision yang mereka punya. Dan mulai balik terbalik. Ini dia, ini logo apa nih? Logo apa? Huruf T. Huruf T, huruf T. Oh, T. Lu tahu nggak T apaan? Apa? Terbaik. Kenapa begitu? T ya twist mind lah, apalagi coy. T terbaik loh. Lu harus nonton film dari Malai makanya. Terbaik. Tapi lihat Terlalu lim. gerakan itu mereka berani buka loh. Yap. Ya kita tahu lah biasanya yang udah base turret hancur mereka bakal diem aja di base gitu kan, freeze minionnya. Dan coba nggak sih sekali makan shot. Nah kan tuh udah dikeluarin tuh fracture-nya udah kelihatan tuh. Berarti sekarang waktunya untuk Hoda harus tuh pulang. Tapi Troll sakit banget lah itu. Ya ini udah jelas lah poke damage dari Nets. Cloud dengan dua style, satu lempar BMI ke depan Blazing Duet, ada satunya lagi taruh BMI di belakang. Yap. Dan poke bagian depan. Masalahnya poke damage dari Nets ini ke arah tanknya, ke arah roamernya, ke arah troll itu udah sakit banget. Gimana kena ke arah Kufin mungkin atau kayak ke arah Sano, dan Lord lagi-lagi jatuh free ya tangan Homeboys. Nah ini nih cobaan selanjutnya kayak begini lagi nih. Lord udah berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Homeboys. Ya udah, waktunya kita lihat bagaimana defense dari Twist Mind-nya itu sendiri. High ground defense. Lagi-lagi ini dua hero momentum loh. Sementara Purify masih dipegang sama Nets juga. Cloud akan bebas tapi nggak untuk Udil. Udil itu bisa ditangkap. Kalau kita berkaca ya sama MPL ID yang sering banget Terisla ini digunakan sama Fluffy. Ketika kejadian Fluffy match up sama Parsha, itu akan langsung bodo amat apapun yang terjadi, Parshanya harus di cancel dulu. Ya yang penting Parsanya diusir dulu ya. Betul, 13 stack untuk Zorn ya, ini udah lumayan lah ya as a tank.
dia memang nggak banyak lah untuk ngehit juga di bagian depan, apalagi dengan gameplay seperti tadi. Dan 3 lane push kali ini using Lord yang cukup berbahaya. Wedge, the Wave Dragon-nya dikeluarkan dan kali ini berhasil untuk menghantarkan satu oleh-oleh untuk rekannya, di mana trollnya berhasil langsung dihancurkan dan juga Sanji menghilang dengan sangat cepat. Sunway diusir langsung jauh banget ke belakang, sementara Lordnya udah mulai masuk dan ini dia serangan dilakukan oleh Homeboyz dan game pertama menjadi milik mereka. Cepat banget serangannya. One-sided game jujurnya, perfect objective. Homeboyz mereka kontrol game dari awal, invade jungle dengan screening yang begitu baik.